Iya weh. Aku sok sering dengar cerita-cerita tentang pantai selatan. Kan seperti kerajaan katanya. Katanya kamu tahu seluk beluknya pantai selatan, kerajaan laut selatan itu? Iya, bukan tahu segalanya sih. Ya paling enggak ada cerita di situ lah. Maksudnya kesane tahu ki ngerti ya. Maksudku kayak seperti yang dicerita-cerita itu loh. Videonya entah di sosmed itu kan banyak. Ya pengalaman, ya mungkin cuman pengalaman ya. Ini mungkin sebagian kecil pengalaman. Jadi ininya gini, ya tetap gini, masing-masing para pelaku spiritual beda-beda loh. Iya. Biasanya kalau saya kan yang jelek-jelek dulu. Tapi kalau misalnya menyangkut pantai selatan itu, alhamdulillah itu gak jelek. Jadi gini, ya awalnya ini memang langsung ke sana ya. Langsung ke sana. Terus saya itu kayak ada istana depan apa nih? Pintu gerbang. Pintu gerbang itu kan gerbang tinggi 2 toh. Nah, terus bagian kanan sama kiri itu kan itu sosok ini kayak wanita. Jadi wanita itu tapi menyerupai pagar. Oh, jadi pagar. Nah, jadi kan gini, ini kan pintu gerbang. Pintu gerbang utama toh. Sini itu terus ke sana itu wanita terus. Jadi wanita itu membentuk formasi pagar. Semacam bergerak apa? Enggak, diam. Patung gitu, kayak patung. Pada waktu itu diam, kita nggak bisa, saya nggak bisa komunikasi. Jadi ya mungkin sempat adu pandang tapi diam gitu. Terus saya masuk ke depan, masuk ke dalam, ke pintu gerbang, ke dalam. Sorry bahasa Indonesia kurang belepotan. Apa ya? Ke situ ya kayak istana, tapi istananya itu serba besar. Megah. Jadi misalnya itu saya dengar ada pilar 2 itu pilar penyangga. Jadi ada pilar besar itu nggak berujung. Jadi atasnya itu nggak berujung. Itu kayak ya tinggi sekali. Jadi gede. Terus kalau misalnya digambarkan ke alam nyata itu nggak bisa dilogika. Jadi gini loh, lantainya itu kan marmer gede, tapi bukan marmer itu loh. Iya yang nih, ya hampir sama kayak batu-batu putih itu, tapi bukan batu putih, tapi halus. Nek gambar ini susah. Gitu. Nggak tahu itu. Nah, di sana itu kan ya saya langsung ada pengawal lah misalnya, pengawal itu di belakang, tapi saya nggak, waktu itu saya nggak bisa menoleh ke belakang, depan terus. Bisanya itu noleh kanan sama kiri, tapi kalau misalnya saya mau melihat yang belakang siapa yang nggak bisa. Tapi di belakang itu ada orang awal. Di situ itu ada, pertama ada suatu ruangan itu memang besar. Iya, kayak taman-taman, langsung taman-taman itu. Tapi serba perempuan. Ada beberapa, tapi ada beberapa yang lelaki. Kalau dalam perjalanan itu loh, dalam pandangan itu entah saya yang salah atau bagaimana nggak tahu. Tapi dalam pengalaman saya itu, yang kamu lihat, yang saya lihat itu ada 1-2 orang, tapi ya kayak zaman-zaman kerajaan. bawa tombak, bawa tameng. Terus di situ di depan itu ada dua kuda. Di dalam ada kuda? Ada kuda, tapi kudanya besar. Kudanya itu kayak Pegasus, jadi kayak film kuda terbang itu loh. Punya sayap. Biasa. Tapi ini, tapi yang ya memang kayak film itu. Jadi sini manusia. Kepalanya manusia. Jadi pakai Pegasus. Pakai atribut-atribut kerajaan itu. Tapi semuanya dari emas. Dari emas. Terus di situ toh, itu ternyata gini, ya kalau diceritakan itu panjang masalahnya. Jadi gini, intinya. Ternyata gini,
itu kan kalau misalnya kerajaan kidul, setahu saya ya pengalaman itu kan ya seperti membentuk tangga. Jadi istana pertama itu ini luas. Terus semakin ke dalam itu kalau nggak saya itu 99. Jadi puncak istana induknya itu di itu. Ya saya nggak tahu itu apa saya dibohongi atau gimana, atau pandang saya yang salah. Tidak bisa, itu tetap ganjil. Itu tetap ganjil. 99. Ini dibayangin istana pertama aja berapa luas loh. Nanti ke dalam, semakin ke dalam, ke laut semakin mungkin dasar itu. Dalaman itu. Dan misalnya itu mungkin itu sarangnya jin. Ini identik air enggak ya? Nah, pas itu ya memang ada air tapi nggak kerasa orang nggak kerasa kayak nyilem. Nggak kerasa di dalam air, nanti kayak hambang. Saya nggak berani terlalu jauh ke itu. Maksudnya kan di sana ya sama aja, kayak tata ada tingkat-tingkatan. Maksudnya tata kerajaan itu. Misalnya ada tempat kaputren, terus ada lapangan, kayak kerajaan zaman dulu. Ada aula, ada lapangan, ada tempat untuk apa yang bersalah itu. Bersalah. Misalnya penjara, jagal. Ada penjara. Jagalnya ngeri itu. Terus ada juga ya untuk tawanan. Ada tawanan? Ada. Ya tawanan itu aku pernah lihat itu tawanan itu dari kayak sak istana. Khususnya sak tempat lah, kalau sini sak kecamatan. Masalah di dunia jin sana itu kan beda sama manusia. Nek manusia itu kan misalnya di daratan toh. Saya contohkan di daratan ya, kembali auto topik dari ke daratan. Kalau di daratan itu misalnya kan batu atau kayu, itu di dunia sana itu sudah luas. Bisa jemburan loh, bisa luas lebih itu. Meskipun batunya cuma segini. Iya, itu bisa satu kerajaan. Nah terus itu gini, saya nggak bertemu sama itu. Yang jelas gini, kan ada cerita, ini versi saya, ada cerita, katanya ada Bunda Ratu Kidul sering ke daratan. Kalau sepengetahuan saya itu nggak ada, kecuali untuk orang-orang anak-anak pilihannya. Jadi versi saya si Bunda Ratu Kidul itu memang jarang keluar. Jarang sekali. Bahkan ahli-ahli itu jarang bisa ditemui, kecuali untuk dia itu apa ya, sebagai pilihannya atau sebagai punya hubungan dan sebagainya. Ya rata-rata biasanya anak buahnya itu. Jadi kadang gini, salah kaprah. Jadi antara Roro Kidul sama Ratu Kidul. Biasanya kan wis pakaiannya seperti berarti itu bunda, padahal bukan. Kita Ratu Kidul, bukan. Itu maksudnya nek sejarah sejarah itu memang ada sih, tapi itu di luar kemampuan penulisan saya toh. Itu biasanya yang luweh para spiritual yang sudah tinggi, tingkatnya sudah tinggi. Tapi sepengetahuan saya itu yang mana itu tingkat istana itu serba megah. Pertama, kedua, ketiga. Jadi nek misalnya menjamu itu ya serba gede kok. Besar. Ingkung kualkun tuh ya gede. Itu apel ya gede serba besar. Masa orangnya juga besar-besar. Gitu. Nek misalnya cewek sebenarnya itu ya memang apa ya? Besar. Ya besar, tapi di dunia sana itu enak loh. Enak dilihat loh. Berarti kamu di sana tuh kecil atau kerdil? Kalau di sana itu ya memang saya porsinya ya seporsi manusia ya, itu menyesuaikan di sana tuh ya mungkin. Tapi posisi saya besar, di sana masih besar ya gede toh. Masalahnya aku pernah ada pas itu kan ada itu pas ada acara. Biasanya pas ada acara begitu di sana. Jadi yang saya dulu ceritakan Kidul Digawe, jadi punya hajat itu, dia itu wayangan, wayang, tapi sidenya itu 7 kembar.
Oh cuma 7 sama 7 sama semua. sama semua 7. Terus dalangnya itu nggak kelihatan, tapi pada di sana itu ya kayak anu, berarti di lapangan sing nonton cuman meneng wae. iya aja. Jadi sepanjang itu meneng wae. Bunyinya iki anu, bunyi klasik. Dan misalnya wayang bukan wayang versi sekarang, berarti gending-gending klasik zaman dulu. Gending-gending klasik itu gending-gending yang nggak bercampur basa keyboard, bosan gitu loh. Bisa jadi apa ini kalau dibuat itu Klasik lah. Itu 7. Berarti aku sempat lihat masalahnya. Nah itu aku kan di belakang loh, yang belakang jadi nah, itu dulu ikut ini. banyak lah. Opa. Itu dari beberapa gulungan, jadi di lapangan kayak di kalang loh, kayak biasa acara awake dhewe loh, manusia itu loh. Di Wayangnya lapangan. wayang kulit. Nah, itu jadi wayang itu bisa berubah apa obah dhewe dunia jin kan bisa loh. Nah, jadi dalang kuwi gur meneng diam. Tapi wayang itu wayang bergerak. Tapi dalangnya ya dalangnya jeneng dunia kono kan nggak tahu kalau iku meneng ini. Nah, sindiannya ya saya nggak merasakan apa nggak orang perlu sindiannya loh, nggak dengar sindiannya loh. Tapi sindiannya Tapi gamelan ada. seperangkat gamelan ada. Tapi ya apa ya kaku. Nah, nek dunia itu kaku. Ya guru. Jadi setiap gerak itu misalnya kaku loh, misalnya kalau kayak robot kadang. Jadi Kemungkinan kan kayak gamelan kan iya, sih ya. maksudnya kan gini, misalnya kan sinden 7 ta. Ya duduknya kaku. Iya pakem ya. Penonton itu kan banyak loh, berapa itu anak sing duduk macam-macam loh. Ya pernah itu. Juga kaku. Menang. Serba kaku. Kaku. Jadi nek anu ki ora luwes. Tapi ya nek. Yuk, iya kaku. Ya kaku. Ada satu segi jalannya juga kayak bincang-bincang kayak nah, kayak macam-macam karakter ya polanya. Itu nggak menakutkan, yang menggelikan. Itu ada enak lucunya yang Itu sedikit pengalaman, nanti sambung lagi.